Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama ibu Lala Kumalah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu ingatkan kembali kepada kalian untuk segera mengisi absensi di Google Form yang telah ibu share di grup WhatsApp kita. Nah, tujuan pembelajaran materi hari ini, yang pertama, anak-anak ibu dapat menjelaskan tentang definisi badan usaha. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan tentang jenis dan bentuk badan usaha. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat membandingkan jenis dan bentuk badan usaha. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang materi hari ini, ibu mempunyai video animasi yang akan kalian tonton. Anak-anak. Nah, setelah kalian menonton video animasi, ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi hari ini. Materi hari ini tentang badan usaha. Nah, apa itu badan usaha? Nah, badan usaha adalah kesatuan hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari laba dan keuntungan. Ibu akan menjelaskan tentang jenis bentuk badan usaha. Yang pertama ini adalah jenis badan usaha berdasarkan kegiatannya. Nah, berdasarkan kegiatannya ini yang pertama ada ekstraktif. Ekstraktif ini adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contohnya hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain. Yang kedua ada agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Nah, yang ketiga itu ada perdagangan, adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya, perdagangan beras dilakukan seseorang dengan memiliki beras di daerah penghasil padi. Yang selanjutnya ada industri.
Industri ini adalah kegiatan mengelola bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya itu seperti sepatu, pakaian. Nah, selanjutnya ini ada jasa. Nah, jasa ini adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti jasa pengangkut barang, jasa perbankan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Nah, yang pertama itu ada BUMN. Nah, BUMN ini di mana pemilik modalnya adalah pemerintah atau negara. Yang kedua ini ada BUMS. Nah, yaitu modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta. Nah, yang ketiga ini ada BUMD, yaitu kepemilikan usahanya berada di tangan pemerintahan daerah. Nah, yang terakhir ini ada badan usaha campuran, yaitu merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintahan swasta. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara. Yang pertama itu ada penanaman modal dalam negeri. Nah, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Yang kedua, ada penanaman modal asing, adalah perusahaan milik asing yang berpotensi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama ada BUMD. Nah, BUMD adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tetapi laba masuk ke kas daerah dan harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, fungsi dari BUMD ini yang pertama itu adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Nah, yang kedua sebagai penghasil kas atau pendapatan daerah. Yang ketiga, menyusun kebijakan teknis administratif di bidang investasi, promosi kerjasama investasi, pemberdayaan BUMD, serta pelayanan perizinan terpadu. Nah, contoh dari BUMD ini apa? Yang pertama itu ada air atau PDAM dan pengelola limbah. Nah, yang kedua ada layanan transportasi darat daerah atau yang disebut dengan angkot atau bus. Nah, anak-anak Ibu di sini tidak ada dong yang tidak menggunakan angkot. Pasti kalian pulang sekolah naik angkot ya kan. Anak-anak Ibu mau pulang kampung pasti kalian naik bus. Nah, yang ketiga lanjut kita itu ada contohnya seperti pemungutan sampah, perumahan, pendidikan dan kebudayaan sosial serta kesehatan. Nah, selanjutnya bentuk badan usaha yang kedua BUMN atau badan usaha milik negara. Yang pertama itu ada Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan ini merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Perjan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Nah, selanjutnya yang kedua ada persero atau perusahaan perseroan. Nah, ini adalah sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada Perum atau perusahaan umum. Nah, Perum ini merupakan perusahaan yang kepemilikannya
sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentuk badan usaha swasta atau BUMS. BUMS ini adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. BUMS memiliki dua jenis, antara lain badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia. Materi hari ini adalah badan usaha adalah suatu kesatuan hukum atau ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, bentuk dari badan usaha ini adalah seperti BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, baiklah, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, Ibu sudah mengirim modul di grup WhatsApp kita untuk kalian pelajari di rumah. Dan Ibu juga sudah meng-share tugas kelompok di classroom yang terdiri dari 4-5 orang dalam satu kelompok. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.